Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudari semua. Jumpa lagi di sini di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Ya, pada janji di konten sebelumnya adalah akan bersambung dari bahasan kosakata adat. Ya, dari kosakata adat kita berlanjut ke bahasan kosakata adab. Ini baru secara garis besar, ya. Garis besar definisi kosakata adat, definisi kosakata adab, definisi kota budaya, definisi kosakata agama, ya. Dan itu nanti bersambung ke bahasan adat ABS-SPK, adat nanampe, terus bersambung kepada adat Salingka Nagari, adat Sebatang Panjang, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita to the point saja kepada masalah hak ulayat di ranah Minang dari rantau posisi, ya. Kita laki-laki di Minang ini sudah lama terzolimi sebenarnya, tapi kebanyakan tidak sadar. Kenapa? Apa alasannya terzolimi? Karena aturan ulayat tanah, kalau di Al-Quran pada surat An-Nisa surat 4 ayat 7 sampai 14 itu pembagian warisan itu sangat jelas, dan itu dari firman Allah, perintah Allah langsung, ya. Tetapi di Minang didoktrinisasi oleh Belanda dan dilakukan sampai saat ini oleh para Mama Tungganai, Pangulu, Datuk, ya, untuk kepentingan mereka pribadi maupun kepentingan golongan. Dan sekarang rata-rata itu malah seperti sindikat, seperti makelar. Yang dan stakeholdernya itu mulai dari ketua pemuda, Bundo Kanduang di masing-masing kanagarian nih, wali nagari kan. Nah, seakan-akan beliau bekerja sama dengan legalisir dari mereka semua. Suatu ulayat, suatu wilayah yang akan dijual dan digadai oleh si Datuk itu dipermudah, ya. Nah, tetapi di sisi lain mereka bilang begini, itu pusako tinggi. Nah, dan pusako tinggi kalau masing-masing kaum yang hendak menjual, dia bilang itu tidak boleh, itu bukan harta pencarian. Nah, paham sampai di sini, paham? Nah, dia bilang dan realitanya hak wanita itu, terutama yang berdomisili di perantauan yang mendapat suaminya bukan orang Minang, dan lama hidup di rantau, dan di saat dia pulang kampung barulah ketahuan hak ulayat dia itu sudah tergadai, sudah terjual. Nah, jadi pertanyaannya, saat masing-masing kaum hendak mensertifikasi, saat masing-masing kaum hendak menggadai menjual, dihadapkan oleh para pengulu ini kepada hukum pusako tinggi, tidak boleh dijual. Nah, tetapi realitanya di Selangka Ranah Minang itu, ya, yang sindikat tadi, dia bisa menjual, bisa menggadai tanpa rasa bersalah. Nah, jadi pertanyaannya begini, dan semua bilang yang boleh dijual itu adalah hasil pencarian pusako rendah. Nah, tapi kenyataannya pusako tinggi mereka jual. Coba, ini realita, ya. Di kenagarian saya dan di saya sendiri pun mengalami. Loh. Istilahnya kepala dusun, itu kepala dusun. Seorang kepala dusun menggadai menjual. Padahal itu yang digadai, yang dijual itu sekiranya ini kan ceritanya nenek beradik kakak, ya. Nah, sekira anak wanitanya itu sudah punah, maka akan hak ulayat tanah itu akan beralih kepada
kakaknya si nenek, keturunan kakaknya si nenek atau keturunan adiknya si nenek berarti kakak. Nah disinilah bermain orang-orang yang otak-otak kotor bertabiat binatang supaya tidak berlanjut. Nah ya, hak guna, hak pemakaian ulayat ini. Jadi pada era dia sudah dia jual. Kalau dalam bahasa awak itu jual makan Bali, gadai makan sando. Nah jadi sama aja. Nah, dan alasannya apa coba? Rumah gadang rubuh, menegakkan galai, eko itu. Kalau masalah, jadi itulah alasan-alasan mereka menjual dan menggadai. Gampang mereka membuat alasan menggadai dan menjual. Gampang tapi bersyarat. Cuman yang jelas bisa. Dengan banyak prosedur, alasan begini begitu. Tetapi kalau si kaum yang menjual itu langsung dihadapkan kepada tata hukum pusako tinggi, tidak boleh dijual. Nah begini, padahal yang melanggar aturan ini rata-rata stroke, gila, dikuburkannya susah. Nah dan ini tidak menjadi contoh bagi mereka. Itu padahal dia sebentar-sebentar bicara kalau menjual tanah itu sama dengan menjual ibu. Nah tetapi apa realitanya? Dan ini harus kita revolusi, ini harus kita lawan orang-orang yang begini-begini nih, terutama bagi muda-mudi. Kita tidak tahu keadaan nanti di perantauan bagaimana. Ya, anak cucu kemenakan kita atau kita sendiri. Nah, sementara di dalam ingatan kita masih punya ulayat nih, para wanita terutama ini. Tetapi di saat pulang kampung, tahu-taunya sudah disertifikat oleh orang lain atas legalisasi si yang orang yang kita titipin di kampung tadi, yang dia bersumpah di sumpah jabatan menjago Supadan. Nah tuh, itu realita. Nah jadi dengan saya memberi contoh ini, apakah saya membuka aib, apakah saya mencela dan menghujat, apakah saya salah? Nah itu berpulang kepada masing-masing pribadi. Mungkin yang akan tersinggung itu adalah yang kepentingannya terganggu, atau orang-orang yang memang telah melanggar hukum Anambale, hukum tarik, ya, samun saka. Misalnya dia harus memuntahkan dan dia tidak mau lagi memuntahkan yang salah makan, dan dia tidak mau mengembalikan lagi yang salah tarik, ya. Nah begitu. Nah, jadi nama-nama penghulu, nama-nama datu ini sampai ke segala aturan dan susunannya adalah 100% rancangan Belanda. Itu untuk dipahami. Dan kalau memang kita sudah merdeka, itu segala sentuhan-sentuhan cita rasa hukum yang modifikasi yang dibuat oleh Belanda itu harus kita perbaharui, harus kita revisi, harus kita hilangkan. Nah ya, yang memang menimbulkan musibah kita hilangkan, mana yang kurang baik kita perbaiki, kurang ditukuk senteng dibilai namanya besawa kan. Nah, jadi ya terima kasih atas dukungan kepada channel YouTube ini. Silahkan disaksikan kiriman sebelum ini maupun kiriman sesudahnya. Ya, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.